warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang insyaallah Allah muliakan, dan puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi ciri bahwa kita kelak bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dan teman-teman semua yang saya sayangi, kita semua pasti tahu bahwa Isra Mi'raj adalah kejadian istimewa yang perlu kita ingat bahwasanya hasil dari Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu, yang awalnya 50 diringankan menjadi 5 waktu sholat yang pahalanya sama seperti 50 waktu sholat. Dan arti dari Isra Mi'raj, ada yang tahu teman-teman? Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Namun karena dua peristiwa itu terjadi saat yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Kata Isra diambil dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di sanalah Nabi Muhammad SAW mengimami nabi-nabi terdahulu, yaitu 124 ibu nabi yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan mengendarai burak, yaitu hewan berwarna putih, besarnya melebihi keledai, tapi lebih kecil dari kuda dan bersayap. Dikisahkan kecepatan burak ini sekali melangkah bisa menempuh jarak sejauh mata memandang. Seluruh perjalanan Isra Mi'raj itu ditempuh oleh Rasulullah SAW hanya dalam waktu 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, di sanalah Rasulullah SAW menerima 50 waktu salat diringankan menjadi 5 waktu salat yang pahalanya sama seperti 50 waktu salat. Banyak dari kita merayakan Isra Mi'raj, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Berarti kita tidak memaknai Isra Mi'raj dengan benar. Harusnya kita semakin giat dalam beribadah. Khususnya kita sebagai siswa harus lebih semangat dan terdepan dalam menjalankan agama ini, karena kita adalah pemuda generasi bangsa. Teman-teman, udah sholat belum hari ini? Belum? Kayak mana hajat kita mau terkabul kalau perintah Allah saja kita abaikan? Cara kita berkomunikasi dengan Allah yaitu ketika kita sholat, katanya pengen jodoh atau pantesan jomblo terus, pemiliknya aja kita hari-hariin, gimana mau nempel mau ciptaannya. Terkadang kita malah lebih mementingkan good looking dibanding ibadah yang bagus. Bayangkan ketika kita sholat kita nggak tahu ilmunya, datang orang nepuk pundak kita, ih naon sih, ih kamu mana naonan, malah gelut. Coba kita tahu arti dari tepuk pundak pas sholat, kan tidak malu-maluin. Kita sebagai pemuda mencontoh Kanjeng Rasul, kebaikan dan keteladanan Kanjeng Rasul. Jangan kayak begini, ada seorang pemuda, dia tuh orangnya agak bandel, tapi dia orangnya jujur. Dia tidak sengaja nemuin dompet di pinggir jalan, oleh dia diambil, dibuka
bukan diambil uangnya. Dia malah melihat KTP si pemilik dan bergegas mencari alamat si pemilik untuk mengembalikan dompetnya. Datang ke si pemilik, tok tok tok, assalamualaikum. Ini benar dengan Bapak Tono? Iya dek, ada apa? Ini dompet Bapak. Oh iya, terima kasih. Iya Pak, dilihat dulu isinya, takut ada yang hilang. Dilihat oleh si Bapak, isinya masih sama dek, 100.000. Tapi kemarin mah 1 lembar, sekarang jadi 10 lembar pecahan 10.000. Oh iya Pak, tadi di perjalanan saya tukerin. Soalnya pernah juga nemuin dompet orang lain, kata yang punya gak ada uang receh dek. Si Bapak langsung geleng-geleng dan ngasih 20.000. Kita berbuat baik itu harus ikhlas, gak boleh minta imbalan. Tapi kalau kasih mah gak apa-apa, tapi jangan maksa juga. Nah, kapanpun dimanapun kita harus menolong orang lain. Balik lagi ke pembahasan yang tadi, di Isra Mi'raj ini kita harus makin giat dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Terkadang kita sering melihat pergaulan bebas, zina di mana-mana. Itu karena kita tidak membentengi diri kita dengan salat yang benar. Salat itu ada ilmunya. Salat itu ada ilmunya, ada syarat dan rukunnya. Jadi kita harus tahu dan mempelajari itu supaya kita bisa terhindar dari berbagai maksiat. Pemuda zaman sekarang mah gaya dilakukan, ibadah ditinggalkan. TikTokan terdepan, batur sholat, imam malah pargoi. Ada yang nanya, dijawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.